Apakah blender Pak Kapolda Fadil Imran sudah rusak? Apa Fadil Imran lupa janjinya untuk memblender terkait oknum polisi? Iya, katanya mau di blender Pak Fadil. Pak Fadil gimana? Katanya Pak Fadil mau blender. Panggil paksa. Habib Rizik tuh 2 kali dipanggil jadi saksi aja. Udah langsung dibuntut begitu sampai 6 pengawalnya tewas begitu. Giliran Raja Sabta nggak berani. Gimana Pak Fadil? Masa nggak berani? Berani dong Pak Fadil. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini berkaitan dengan Kapolda Metro Jaya Pak Fadil Imran. Ada berita mengejutkan guys. Judul beritanya aja udah serem nih ya. Copot Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Kasus investasi bodong mandek sejak 2020. Berarti tidak mampu. Masa iya Pak Fadil nggak mampu? Buktinya Pak Fadil itu KM 50 kan bisa Pak Fadil ya. Iya Pak ya. Masa Pak Fadil nggak mampu? Kita baca dulu beritanya deh ya. Baca dulu beritanya. LK Indonesia Law Firm apresiasi pernyataan Jokowi dan Mahfud yang ingin agar penegakan hukum di bidang keuangan bisa berjalan. Namun agak ragu bawahan akan menjalankan perintah dan instruksi atasan. Seingat saya, sudah beberapa kali Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum sejak tahun 2021 agar menindaklanjuti kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat luas. Ya. Namun bawahan Presiden sama sekali tidak menggubrisnya. Sebut advokat Bambang Hartono SH, MH selaku Kadif Humas LK Indonesia Law Firm. Kasus PT Mahkota dan Ozo Sekuritas dengan terlapor Raja Sabta Oktohari dan Hamdrianto, di mana LK Indonesia Law Firm sebagai pelapor dan kuasa hukum dengan LP nomor 2228-4 Romawi Yan 2.5 2020 SPKT PMJ tanggal 9 April 2020 dan LP nomor 3161 Romawi 6 Yan 2.5 2020 SPKT PMJ tanggal 4 Juni 2020. Laporan sudah dibuat di Polda Metro Jaya. Mahkota ini kerugian total 7 triliun dengan korban sekitar 6.000 orang berdasarkan data PKPU. Namun tidak juga kunjung ada penetapan tersangka padahal alat bukti sudah jelas. Wah. Iya, Raja Sabta Oktohari ini kan memang orang kuat. Masa Pak Fadil takut sama Raja Sabta ini?
Hukum kan nggak menilai siapa yang dilaporkan ya Pak ya, sama yang melaporkan, pelapor dan terlapor kan kedudukannya sama di mata hukum ya. Tapi inilah, kita ini sama di mata hukum, tapi kadang kita merasa tidak sama di mata penegak hukum gitu guys. Kita baca lagi ya. Penyidik terkesan tumpul terhadap saksi yang tidak kooperatif, padahal KUHP jelas 2 kali dipanggil tidak datang, bisa dijemput paksa. Tidak dilakukan oleh penyidik, korban masyarakat merasa Polda Metro Jaya menelantarkan kasus ini, ucap Bambang menjelaskan. Iya, bahkan di Jember sini kita lagi ngikutin kasusnya Fahim Mawardi, itu waktu diperiksa langsung ya. Kan kalau memang masalah hukumnya beda, tapi kan perlakuan hukumnya mestinya sama ya. Mestinya sama. Siapa Raja Sabta? Ya namanya Raja Sabta. Ya Raja Sabta. Wah ini masa Pak Fadil takut ya? Enggak kan Pak ya? Ini adalah salah satu contoh kasus keuangan yang disebut Presiden Jokowi dalam keterangannya di depan OJK. Sering pelaporan sudah ada laporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang 2023. Juga belum tuntas, gini-gini, hati-hati yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan, itu sulit membangun kembali, ucap Presiden Jokowi mengingatkan. Instruksi Pak Jokowi nggak didengerin kali ya? Ini Kapolda Metro loh ini, kan dari Pak Jokowi ada Kapolri itu ya, kalau ke kepolisian ya. Iya, aduh. LG Indonesia Lover menyampaikan bahwa mereka sudah melaporkan dan mengadukan bahkan ke Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar menindaklanjuti kasus investasi bodong tersebut. Kapolri Listio harusnya berani tegas dan potong kepala Kapolda Metro Jaya jika tidak mampu menyelesaikan kasus mahkota. Jangan hanya umbar janji. Nah, gimana nih Pak Kapolri? Presiden patut tahu bahwa pada pelaksanaannya di tingkat Polda Metro Jaya semua kasus investasi bodong mandek. Bukan hanya mahkota dan Oso Sekuritas, tapi juga Narada, Minapadi, dan ATG. Jalan di tempat sudah 2 tahun lebih. Waduh. Kalau kasus-kasus yang menyangkut orang-orang seperti Raja Sabta ini, kenapa polisi nggak bertindak cepat ya? Tapi kalau yang lain-lain, cepat ya. Ada apa? Ada apa Bapak? Ada apa? Jika Presiden dan Mahfud serius ingin masyarakat percaya pada penegakan hukum, perintahkan Kapolri untuk segera copot Irjen Fadil Imran selaku Kapolda Metro Jaya, ucap Bambang dengan serius. Waduh, iya kalau nggak mampu nggak apa-apa, mundur kali ya. LG Indonesia Lover mengapresiasi upaya Presiden Jokowi dan Mahfud atas kejahatan di bidang keuangan, karena itu penting bagi masyarakat. Pak Jokowi dan Mahfud segera panggil Kapolri dan Kapolda Metro Jaya dan tanyakan kenapa kasus mahkota, Oso Sekuritas, Narada, Minapadi, dan ATG mandek sudah dilaporkan sejak 2020. Banyak kerugian loh. Kenapa kasusnya mandek? Masa iya sih Kapolda takut? Kemarin kan enggak, kan tegas gitu ya Kapolda ya. Penyidik bahkan Kapolda Metro Jaya terkesan takut menindak terlapor Raja Sabta Oktohari dan Hamdrianto. Padahal alat bukti sudah lebih dari 2 dan unsur pidana sudah terpenuhi. Kenapa dijadikan alasan saksi yang mangkir sebagai kendala penyidik selama 3 tahun? Mahfud sudah jelaskan mangkir 2 kali langsung proses hukum. Kenapa Kapolda Metro Jaya nggak berani proses hukum? Kenapa Pak Fadil? Aduh. Apakah blender Pak Kapolda Fadil Imran sudah rusak? Apa Fadil Imran lupa janjinya untuk memblender terkait oknum polisi? Iya katanya mau diblender Pak Fadil. Pak Fadil gimana? Katanya Pak Fadil mau blender. Ini Pak Raja Sabta Okto ini Pak, itu kasus-kasusnya banyak Pak, kerugiannya banyak, masyarakatnya banyak. Jangan yang KM50 Pak Fadil kelihatan tegas. Yang ini Pak Fadil begini. Gimana Pak Fadil? Disinilah LK mengingatkan aparat penegak hukum, terutama kepolisian, apakah serius membasmi penjahat dan menegakkan hukum atau cuma pencitraan dan pura-pura saja. Biarkan masyarakat menilai. Apakah wajar sampai 6-7 kali mengundang Raja Sabta Oktohari yang tidak hadir selama 2 tahun jadi alasan? Iya, panggil paksa lah. Panggil paksa. Habib Rizik tuh 2 kali dipanggil jadi saksi aja.
udah langsung dibuntut begitu sampai 6 pengawalnya tewas begitu. Giliran Raja Sabta nggak berani. Gimana Pak Fadil? Masa nggak berani? Berani dong Pak Fadil. Nah ini, sedangkan orang lain seperti Habib Rizik belum dipanggil sudah dibuntuti dan dibunuh pengawalnya. Ucap Bambang mengingatkan, kan bener? Iya, Pak, tolong Pak. Perlakuan aparat penegak hukum kepada rakyat Indonesia itu jangan beda-beda gitu Pak. Jangan dong, rakyat itu sama kedudukannya di mata hukum, nggak peduli agamanya apa jabatannya, apa profesinya. Kalau melanggar hukum ya tindaklah. Nah ini oknum-oknum polisi yang seperti ini nih, yang serem nih. Kita bisa, wah penindakannya bisa diskriminasi gitu. Kalau ini, kalau kesini tajam, kalau kesini tumpul. Ya. LG Indonesia Law Firm memiliki 4 cabang di Indonesia, antara lain di kota Jakarta Pusat, Tangerang, Jakarta Barat, dan Surabaya. Dengan jumlah rekanan kurang lebih 50 lawyer berkualitas. Nah, dan ini beritanya ya guys ya. Kita seperti ini kepada kepolisian ya, mengamati penegakan hukum dari kepolisian itu sebetulnya sesuai dengan instruksi Kapolri ya. Ya, tingkat kepercayaan publik kepada polisi melorot, tingkat penurunan 50%, bahkan bisa lebih Pak kalau mau benar-benar Pak. Keluhan masyarakat terhadap penegakan hukum untuk segera ditangani. Pungli 29,7%, kesewenangan 22,5%. Cari-cari kesalahan 19,2%, hidup mewah 12,1%. Sikap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Gimana Pak? Tadi saya nih habis kasus sidang pra-peradilan Pak, mengamati kasus pra-peradilan. Ternyata Pak diduga ada intimidasi di situ. Sampai salah minum gelas kopi gue. Jadi buat masyarakat nih ya, ini instruksi Kapolri nih. Ini instruksi Kapolri. Kita begini karena percaya Kapolri bisa membersihkan polisi dari oknum-oknum yang seperti tidak menegakkan aturan hukum semestinya gitu. Rakyat harus belajar. Ini rakyat harus belajar. Rakyat harus bersuara. Ya seperti kasusnya Pak Fadil Imran ini. Kasusnya yang di Polda Metro Jaya nih. Ada di wilayahnya Pak Fadil Imran. Ya sampai beritanya copot Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Ya kenapa kasus investasi bodong mandek sejak 2020? Nggak mampu atau takut? Itu kenapa? Apa karena yang dilaporkan itu Raja Sabta itu, yang orang besar itu ya, orang kuat itu ya? Ya. Jadi kalau sama yang masyarakat lemah bisa, wah tegas, blender ya Pak. Ya blendernya rusak kalau buat Pak Raja Sabta ya Pak ya. Ya begitu ya Pak, katanya berita tadi. Mungkin blendernya rusak guys. Ya udah gitu aja guys. Ini pelajaran buat kita. Kita menghadapi penegakan hukum ini, rakyat Indonesia harus cerdas dengan hukum. Supaya tidak timbul kesewenangan. Dan kami berharap Polri, ya sesuai dengan instruksi Kapolri. Ayolah Pak, ayolah. Tegakkan hukum seadil-adilnya gitu. Jangan lagi oknum polisi itu jadi pelindung pelaku kejahatan gitu Pak. Jangan lagi ada gitu. Supaya rakyat ini hidup damai tentram gitu Pak. Dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi itu bisa kembali diraih gitu Pak. Dah gitu aja ya. Yang baper pasti oknum. Yang baper sama omongan gue sekarang pasti oknum. Dan bakal banyak yang baper sama omongan gue sekarang. Sama konten gue sekarang banyak yang bakal baper. Karena diduga oknumnya banyak banget ya Pak. Iya. Giliran Raja Sabta Oktung itu ya 2 tahun dipanggil. Habib Rizik 2 kali dipanggil udah dibuntutin. Cek. Gimana penegakan hukum kalau begini? Nah ya gitu aja dari gue. Gue ingetin aja buat semuanya. Kalau hukum sudah nggak adil, jangan harap ada kedamaian yang ada bisa timbul. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Dan tetap akan bersuara. Dan tetap akan bersuara sampai ajal. Untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah Pak Polisi. Kalau Pak Fadil masa takut sih sama Raja Sabta Okto? Kagak ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat
yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.